Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Setiabudi, khususnya kelas 11 IPS, bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara tutorial, karena masih belum bisanya kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka dikarenakan masih mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kepulauan Bangka Belitung. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan Anda semua dalam sehat walafiat, selalu sukses, selalu bersemangat untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh ini, walaupun ada beberapa kendala di dalam melakukan pembelajaran ini. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan pembelajaran ini tidak mengurangi makna dari pembelajaran yang sesungguhnya. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ajar tentang ketenagakerjaan. Kompetensi dasarnya adalah mengklarifikasikan ketenagakerjaan. Indikatornya terdiri atas yang pertama, mendeskripsikan ketenagakerjaan itu sendiri. Yang kedua, membedakan angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Yang ketiga, menunjukkan upaya peningkatan kualitas kerja. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan sebab-sebabnya. Dan yang kelima, mengidentifikasikan dampak negatif dari pengangguran terhadap lingkungan sosial. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan tentang ketenagakerjaan itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan bagaimana upaya peningkatan kualitas kerja. Yang keempat, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan sebab-sebabnya. Dan yang keenam atau kelima, siswa dapat mengidentifikasi dampak negatif dari pengangguran terhadap lingkungan sosial. Baiklah anak-anakku, kita akan membahas tentang ketenagakerjaan itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian dari ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja dalam ketenagakerjaan. Penduduk dengan segala potensi yang dimilikinya dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Di Indonesia, yang termasuk kategori penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia di atas 15 tahun hingga 65 tahun. Angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan menganggur. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, kesempatan kerja permanen, yang artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Yang kedua yaitu kesempatan kerja temporer. Artinya adalah kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Kesempatan kerja itu sendiri merupakan
peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi dalam proses produksi untuk mencapai kesejahteraan. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas kerja seseorang sebelum memasuki dunia kerja, maka seorang tenaga kerja diharuskan sudah memiliki sejumlah nilai lebih, yaitu bisa berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah sebagai penyedia lapangan pekerjaan, pihak swasta juga yaitu sebagai penyedia pekerjaan, dan individu yang merupakan tenaga kerjanya. Berikutnya adalah pengangguran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tingkat pengangguran. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Kedua, jenis pengangguran dan penyebabnya. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya ini dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengangguran konjungtur atau siklis, adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Ini contohnya dari agraris menjadi industri. Berikutnya adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Biasanya lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan pendidikan ataupun keterampilan dari si pencari kerja. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini adalah pengangguran saat terjadinya pergantian musim. Contohnya yaitu petani saat menunggu hasil panen. Berikutnya adalah jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Ini terbagi atas yang pertama pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Yang kedua setengah menganggur adalah saat orang bekerja tetapi tenaganya kurang dimanfaatkan. Yang ketiga, pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja bekerja tidak optimal. Dampak dari pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, apabila pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh jika seseorang menganggur, maka dia tidak mempunyai yang namanya pendapatan, sehingga akan mengurangi pendapatan dari tenaga itu sendiri maupun pendapatan nasional secara global. Yang kedua, apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara juga ikut berkurang. Hal ini diakibatkan apabila seseorang menganggur, maka dia tidak mempunyai penghasilan. Karena tidak mempunyai penghasilan, maka tidak adanya kemampuan dia untuk membayar pajaknya.
Berikutnya, semakin lama orang menganggur, maka semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Hal ini berarti dengan menganggurnya orang tersebut sekian lama, maka dia akan semakin berpikir bagaimana untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga dia akan semakin besar beban psikologis yang akan ditanggungnya. Yang keempat atau D, semakin banyak orang menganggur, semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung. Contohnya biaya keamanan dan biaya peradilan atas peningkatan kriminalitas. Hal ini diakibatkan oleh apabila banyaknya orang menganggur untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka banyak kejahatan ataupun tindak kriminal yang dilakukan akibat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berikutnya adalah cara-cara bagaimana untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, cara-cara mengatasi pengangguran siklis antara lain dilakukan dengan peningkatan daya beli masyarakat. Misalnya pemerintah membuka proyek bersifat umum seperti membangun jalan, irigasi, dan lain-lain. Selain itu, memperluas pasar barang dan jasa. Yang kedua, cara-cara mengatasi pengangguran struktural. Ini bisa dilakukan dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mendirikan industri padat kerja. Yang ketiga, cara-cara mengatasi pengangguran friksional, itu dengan mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Pengangguran friksional tidak bisa benar-benar dihilangkan, hanya bisa untuk dikurangi. Cara-cara mengatasi pengangguran musiman yaitu dengan pemberian informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini walaupun sederhana bisa memberikan manfaat buat anak-anakku semua. Dan mudah-mudahan anak-anakku juga tidak bosan untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh Bapak Ibu di sekolah. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita semua bisa berkumpul kembali di dalam melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah ini. Anak-anakku semuanya, sebelum nantinya penilaian akhir semester dilaksanakan, maka kiranya anak-anakku semua dapat mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu pada setiap mata pelajaran. Anak-anakku semua jangan lengah, walaupun kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh ataupun pembelajaran secara tutorial, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita, Anda, itu merupakan nilai yang akan dimasukkan nantinya di dalam raport Anda. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, kita dapat berkumpul kembali di sekolah ini untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih atas kesempatan anak-anakku semua untuk mengikuti pembelajaran tutorial jarak jauh ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat anak-anakku semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.